Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan membawakan sebuah podcast nih. Tapi podcast kita nih agak sedikit mistis-mistis nih. Nah, apa sih judul podcast kita nih yang sangat menarik dan horor ini itu? Judulnya gitu atau Nah, mereka agak tegang. Aku ulangi lagi pertanyaannya. Nah, judul kelompok ini apa sih judulnya? teori religion. MC-nya nih lebih semangat. Sekali lagi, apa sih judulnya? Teori religion. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu. Nih, dimulai dari ini. Nama kamu siapa sih? Kenalkan, nama aku Muhammad Faris Pratama. Yang teteh ini namanya siapa? Aku namanya Arianti Karamoy. Nah, dari akang ini siapa namanya? Aku Muhammad Ajarin Sam. Ini nih si paling gagah. Siapa nih namanya? Aku David Pasca Ramadan. Udah perkenalan, lanjut pembahasan. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih sama teman-teman mengenai teori religion ini. Nah, zaman sekarang kan terkenal banget nih sama yang orang-orang, apalagi di Jawa Barat ini terkenal masih mempercayai pamali. Emang pamali itu turun temurun nih dari nenek moyang kita. Nah, menurut kalian nih pamali ini tuh emang cuman bikin orang tuh biar tertib karena gak boleh ini nih, nanti kamu kayak gini, kan orang kan jadi nurut kan. Nah, kalau menurut kalian nih itu tuh cuman buat menakut-nakutin apa emang itu tuh emang udah kepercayaan kita gitu loh? Menurut teman-teman tuh gimana sih? Kalau dari aku ya, sebenarnya kalau di ini tuh lebih ke restrain atau yang ngekang orang-orang atau kelompok. Dia itu bisa dibilang sebuah konsep sosial lah dari pamali ini. Soalnya kan ya, masa sih kalian udah umur segini nih masih percaya sama wewe gombel lah atau hal-hal yang kayak gitulah. Itu kan kalau misalnya dipikir-pikir ya nggak logis, walaupun kita ya sebagai orang Islam, gaib tuh emang ada nih, gaib tuh emang ada, cuman bentukannya tuh mereka tuh nggak ada tuh di Al-Quran tiba-tiba ada yang nyebutin hati-hati ada pocong gitu kan, nggak ada kan. Jadi pamali itu sebenarnya lebih ke social construct, di mana mereka itu membantu orang-orang yang bisa dibilang elit lah, menyebarkan rumor buat ngekang orang-orang yang dari bawahnya biar lebih teratur atau tertib lah, gampangnya gitu. Kalau kataku gitu. Kalau menurut aku sih, kalau kan pamali itu sering dikaitkan dengan hal gaib ya, misalkan ke kuburan gak boleh gitu kan. Nah itu tuh untuk memperkuat aja si aturan itu. Makanya orang-orang tuh kan lebih, kalau di suatu teori itu kan dibilang kalau misalkan satu larangan tuh bakal lebih dianut, lebih diikuti kalau misalkan ada hal-hal yang menyangkut dengan kepercayaan, seperti dibantu dengan hal gaib. Nah, kita kan di kampus nih udah belajar nih mata kuliah antropologi yang diampu oleh Ibu Impian nih. Nah, kalau disangkut pautkan nih dengan teori antropologi itu seperti apa pandangannya? Menurut Kang Faiz nih, gimana nih? Kalau kata Malinowski ya, kalau kata Malinowski itu jadi Kata siapa? Coba kurang jelas. kalau kata Malinowski, jadi hal seperti itu tuh mengisi kekosongan hal. Soalnya kan orang Jepang dulu kan penawarannya belum kayak orang sekarang ya. Nah itu mengisi kekosongan itu. Jadi hal-hal yang belum bisa dijelaskan itu bisa dijelaskan dengan hal-hal seperti mistis itu. Jadi zaman dulu tuh sering banget adanya black magic lah, apa dukun lah, banyak banget witch gitu kan. Nah itu tuh dia mengisi kosongan hal itu. Jadi misalnya ada sesuatu, oh ini belum ada nalar ini belum bisa dijelasin. Nah diisinya itu sama magic itu. Jadi sama magic. Nah, kalau menurut tadi kan kita nih udah ngebahas yang menurut Kang Faiz nih. Nah, kan kalau misalkan tadi itu kan tentang pamali kayak gitu kan, kayak larangan lah gitu. Nah, kalau misalkan pamali ini tuh untuk zaman ini tuh dihilangkan, apakah orang-orang ini tuh, orang-orang kayak kita ini masih tetap akan manut atau enggak kalau misalkan unsur pamali itu dihilangkan? Menurut kalian gimana sih? Coba. Aku mau ini dong, ini
ini maksudnya pamali itu gimana ya? Maksudnya mungkin dikasih aturan tapi hal gaibnya itu dihilangkan gitu. Oh, oke. Kalau aku sih mau berpendapat ya, kalau misalkan ada nih pamali kayak buang sampah di tempat horor, kita bakal diikuti, digentayangin. Nah, misalkan yang gentayangin itu tuh dihilangin, tapi menurut aku sih bakal tetap diikutin si pamali itu tuh, walaupun kita tuh udah nggak percaya tentang hal gaibnya ya, karena di situ tuh terdapat nilai-nilai yang baik yang bisa kita tetap amalin gitu kan. Kayak masa sih di tempat misalkan di kuburan buang sampah, nah itu tuh bakal tetap diamalin walaupun si gaibnya itu udah nggak dipercaya lagi. Tapi menurut aku ya, sebagian orang masih mempercayai pamali berkaitan dengan unsur gaib, masih sampai sekarang juga ya, karena mungkin dari zaman dulu orang tua zaman dulu masih memberikan sebuah larangan terhadap cucu-cucunya nanti ya, ketika misal ya tadi kayak gak boleh keluar maghrib, nanti takut diganggu sama hal gaib. Aku juga mau nambahin ya. Jadi kalau di antropologi sendiri itu ada teorinya dari Clifford Geertz ya, yaitu antropologi simbolis sama interpretif. Jadi kata Geertz ini dia tuh ngelihat jaringan budaya itu kayak jaringan makna. Manusia itu nggak bisa dasarin maknanya itu pada sesuatu doang. Jadi unsur gaib dalam pamali itu kayak bukan tahyul doang, tapi lebih kayak ke simbol sakralnya nih. Nah ini tuh yang ngasih kekuatan moral pada aturan tersebut. Jadi lebih diperkuat aja nih. Jadi kalau misalnya kayak si simpel yang tadi deh, yang kayak anak kecil nggak boleh keluar. Kan kalau misalnya kita cuma ngomong ke anak kecil, "Dek, jangan keluar maghrib nih, takut susah dicari." Nah, kan pasti ada ini ya, masih kayak ya beranilah keluar. Nah, kalau misalnya kita kasih hal-hal gaib gitu, jadi itu tuh memperkuat doang moralnya. Jadi si anak kecil tuh pasti kayak, "Aduh, beneran gak ya? Gak jadi deh, aku diem di rumah aja," gitu loh. Nah, itu kalau menurut dari Clifford Geertz. Nah, kan disclaimer sedikit nih. Kan tadi kan ngebahas tentang pamali kayak gini, mungkin nih dari teman-teman nih ada nih kayak yang pernah ngalamin, atau kalian sendiri atau keluarga kalian sendiri atau teman kalian sendiri nih yang emang pamali itu dia itu kayak ngalamin sendiri. Ada gak yang punya cerita? Kalau aku sih warga sekitar ya. Jadi di sekitar daerahku tuh sama premisnya. Jadi ada anak kecil, dia tuh main sama temennya, main pas maghrib. Posisi si itunya tuh mereka tuh dekat gak dekat sih sebenarnya, lumayan jauh lah sama sungai. Kan kalau misalnya dari pamalinya Wewe Gombel tuh cuma ada 2 ya, kalau nggak disembunyiin sebalik batu, atau nggak tenggelamnya kan. Setahu aku itu ya. Jadi di daerah sekitarku tuh ada anak yang main sama temennya, tapi pas selesai maghrib tuh yang lain tuh udah pada pulang, tapi anak ini belum pulang. Bolehlah dicari sama satu desa nih, dicari kesana sini, cari terus. Pas terus dicari, pas udah deket sama sungai, beneran ketemu. Jadi ada batu besar yang dibaliknya tuh ada anaknya, baru ketemu. Jadi kalau kata aku mah sebenarnya ya walaupun secara premis dari kisahnya itu juga emang mirip ya sama pamaliasinya. Cuman kalau kata aku mah emang si anaknya aja kayak keluyuran, terus karena gelap kan susah ngeliat nih, jalan terus. Sama gampangnya analogi gini deh, kalau misalnya ada anak tuh kan pasti dia diem, itu kan dalam hutan ya, mereka lagi main lah biasa, lagi main dalam hutan. Kalau mereka main dalam hutan, berarti area paling luas itu yang ngeluarin paling banyak cahaya. Otomatis paling ini kan mulai deketin. Nah, apalagi sungai yang notabene merefleksikan cahaya bulan. Nah, ketika si anaknya itu terus udah ngedekatin sama sungai, mungkin kecapean akhirnya tidur di balik batu. Kalau nggak salah gitu aja. Kecapean. Iya, emang berlari terus atau habis main kan. Nah, menurut kalian nih ada nggak yang mempercayai nih bahwa itu tuh ada kayak gitu tuh? Dulu sempat, tapi sekarang semakin berkembang, semakin
grow up semakin itu kan semakin tua lah. Jadi gak percaya sih juga jadi base, jadi kayak oh ya itu cuma kata-kata orang dulu gitu. Jadi kembali lagi kepada diri kita lagi gitu ya, antara percaya dan enggak kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita nih abis ngebahas nih bagaimana pamali itu kalau dihilangkan di era zaman sekarang. Nah, aku nih masih kepikiran nih. Nah, apakah pamali itu merupakan bentuk yang kearifan lokalnya itu efektif untuk mengatur perilaku manusia zaman sekarang? Gitu. Nah, pendapat kalian tuh gimana sih? Soalnya tuh kayak masih terngiang-ngiang dalam pikiran aku tuh kayak gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan bentuk kearifan lokal itu kan berarti tradisional masyarakat kita kan, yang zaman dulu itu cuma ngebuktiin kalau zaman dulu tuh kita kan belum ada pendidikan ya, belum berkembang seperti sekarang. Berarti membuktikan hanya zaman dulu tuh kita tuh udah mempunyai sistem peraturan gitu, walaupun bukan yang rasional ya. Nah sekarang tuh karena udah mulainya berkembang pendidikan, hukum, kepercayaan yang kayak gitu tuh kita jadi lebih rasional sih. Cuma menurut aku tuh maaf merusak nanti potong aja. Gak usah, lanjut aja. Jangan ngobrol biasa Pak, jangan terlalu formal banget loh. Karena tadi itu apa sih kata dia tuh? Itu kan yang bagus suara. Nggak apa-apa, kata pendidikan hukum syariat Indonesia. Oh, jadi kalau misalkan tradisionalnya dihilangin, bakal tetap efektif nggak ke masyarakat zaman sekarang tuh? Menurut aku sih bakal lebih efektif, cuman orang-orang tuh lebih rasional aja. Cuman ngebuktiin kalau zaman dulu tuh emang kita udah punya sistem aja. Kan kalau menurut kalian kan efektif nih. Terus kayak horor itu sebenarnya nggak ada kan kalau menurut di antara kalian ini nih. Tapi nih di teman kita ini nih, Kang Nazwan ini tuh pernah nih ngerasain yang namanya horor. Nah, menurut Kang Nazwan ini gimana nih? Horornya tuh kayak gimana gitu? Kan kalau menurut Teh Yesa kan itu zaman dulu, zaman sekarang udah beda lagi gitu kan. Nah, menurut Kang Nazwan ini gimana nih? Jadi dulu ya, waktu kecil. Coba Kang Nazwan suaranya dibesarkan lagi. Jadi dulu waktu kecil ya, sekitar umur 4-5 tahun gitu, saya lihat di tangga gitu, ketika hujan, lihat ada sosok putih, rambut panjang, dan mungkin sampai sekarang juga masih terngiang-ngiang gitu ya, sampai sekarang. Gitu. Kayak kunti Ya, gitu ya. kunti. Ada juga dulu ibu saya pernah waktu kecil sama temennya pulang haji maghrib lah, pulang setelah maghrib ngeliat ada pocong di depan. Nah, gimana nih? Tadi kata Teh Yesa ini tuh kalau dengan zaman sekarang ini tuh kayak hal-hal gitu kayak nggak dianggap. Tapi Kang Nazwan ini tuh pernah ngerasain. Nah, gimana nih? Ini aku nyoba nyala ya, dari aku nyoba begini buat nyambungin ke teori antropologinya. Jadi ada Julian Stewart sama Marvin Harris itu ngasih tahu ada yang teori namanya teori ekologi budaya sama materialisme. Nah, teori ini tuh ngasih tahu atau berargumen kalau praktik budaya sama tradisi lokal itu sebenarnya itu tuh cara buat masyarakat beradaptasi sama lingkungan fisik mereka buat bertahan hidup. Pamali itu kan kita tahu ya, ada pamali juga yang niatannya baik, yang membantu untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya ya kayak yang nggak boleh buang sampah sembarangan di gunung, jangan kencing sembarangan, jangan ngomong, ya intinya jangan Berngomong ada. intinya jangan jangan aneh-aneh lah kalau misalnya di sompral ketika di alam gitu. Kalau nggak perlu di alam bahkan. Ini deh yang paling ini, pohon beringin. Kan katanya kalau misalnya pohon beringin udah gede banget, jangan ditebang. Kenapa? Karena bisa ada penunggunya kan. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat dari secara alasan sebenarnya, alasan kenapa pohon beringin yang gede itu nggak boleh ditebang itu karena mereka itu salah satu penyuplai oksigen paling gede dibanding sama pohon-pohon yang lain nih. Begitu.
Nah, kita kan tadi nih habis ngediskusi nih gimana fungsi pamali di zaman sekarang, terus unsur-unsurnya, terus tuh apakah pamali ini itu bisa mengatur pemikiran akhlak kita ya manusia di zaman sekarang. Nah, di akhir podcast ini nih kami akan menyimpulkan hasil diskusi podcast kami nih yang tadi tuh ada pertanyaan sebenarnya pamali ini tuh ada atau enggak, apa cuma buat nakut-nakutin kayak gitu. Udah kesimpulannya gimana nih hasil podcast kita hari ini nih? Kalau dari tadi ngeliat dari reaksi juga, kesimpulan dari kita tuh sama ya. Kalau pamali ini itu secara hal gaibnya pasti ada, cuma mereka itu lebih digunakan sebagai sebuah social contract yang dia itu mengekang lah gampangnya. Bisa dibuktikan juga sama teori-teorinya kayak tadi Geralt, abis itu teori yang mengisi kekosongan siapa? Rodowski ya. Nah, intinya kalau misalnya yang kayak tadi juga kan sempat ada nih yang kayak misalnya si hal gaibnya dari paman itu dihilangin tuh kemungkinan besar ya si di aturan-aturan yang di establish sama pemain-pemain itu gak akan sebegitunya inilah diikutin gitu. Jadi kesimpulannya kayak gitu teman-teman. Apa masih kurang? Kalau masih kurang nih lanjut lagi nih. Menurut kalian nih, kalian masih pengen ngebahas nih apa udah aja nih podcast kita ini? Jadi mereka tuh pengen udah aja teman-teman. Nah, mungkin nih teman-teman di saat kita nanti udah upload nih podcast ini, mungkin teman-teman ada nih yang mau menceritakan horornya kepada kami semua. Kami siap nih buat mengeksekusi gimana cerita itu asli atau enggak atau palsu kayak gitu ya. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang semangat, satu kali lagi coba teman-teman. Coba sekali lagi tuh yang seru podcast itu ya ibu ya, Ibu Impiani, coba yang seru. Kami tutup podcast ini dengan ucapan wassalamualaikum.